Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka pada sesi inisiasi kedua mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Kita masuk dalam materi tentang perkembangan teori birokrasi dan juga pelayanan publik. Ini bisa dipelajari pada modul 3 yang disediakan oleh Universitas Terbuka. Dalam sesi inisiasi kedua ini akan ada 4 kegiatan belajar, ya. Yang pertama kita akan sama-sama mengkaji tentang rasional administratif model yang dikembangkan oleh Max Weber, di mana model ini berorientasi pada bahwa birokrasi itu memiliki karakteristik yang rasional, hierarkis, dan berbasis pada aturan. Tujuan dari rasional administratif model ini adalah bahwa terciptanya efisiensi, prediktabilitas, dan stabilitas organisasi. Selanjutnya, kelebihan dari model ini adalah struktur yang jelas, konsisten, dan juga adanya kedisiplinan. Sementara itu kelemahannya model rasional administratif ini cenderung rigid atau kaku, ya. Kemudian lamban dalam memberikan respons terhadap perubahan yang terjadi, dan tentu saja kurang fleksibel, ya, karena memiliki sifat yang rigid tadi atau kaku begitu. Selanjutnya ada power block model. Ini merupakan suatu model di mana birokrasi dilihat sebagai suatu arena perebutan kekuasaan, ya, atau dapat dikategorikan bahwa birokrasi ini merupakan arena politik, ya, dari masing-masing aktor yang terlibat di dalamnya. Kemudian pelayanan publik dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kelompok tertentu. Selanjutnya, fokus dalam power block model ini adalah distribusi sumber daya, pengaruh dan kontrol antar aktor. Kelebihan dari model ini adalah transparan dalam mendeskripsikan dinamika politik di dalam proses birokrasi dan aktor-aktor birokrasinya. Kelemahannya adalah seringkali mengabaikan efisiensi dan kebutuhan masyarakat luas, atau sering terjadi inefisiensi dan pengabaian terhadap kepentingan konstituen selaku pihak yang mengakses layanan publik. Selanjutnya ada New Public Management. Konsep ini muncul tahun 1980-an. Konsep ini hadir sebagai kritik, ya, terhadap birokrasi tradisional yang kaku tadi. New Public Management ini mengadopsi prinsip manajemen atau pengelolaan birokrasi dari private sector yang diintegrasikan dalam pelayanan publik oleh birokrat, ya, dalam proses birokrasi. Kemudian fokus dari model ini adalah pada efisiensi, efektivitas, inovasi, dan orientasi hasil. Karakteristik utamanya dari New Public Management ini adalah deregulasi, desentralisasi, kompetisi, dan akuntabilitas kinerja. Kelebihan dari model ini adalah fleksibel, responsif, kemudian berorientasi pada customer atau konstituen dalam hal ini, ya. Kelemahannya adalah potensi pengabaian nilai publik dan keadilan sosial yang mungkin dapat hilang, ya, ketika menerapkan New Public Management. Selanjutnya ada New Public Service. Ini dikembangkan oleh Janet dan Robert Denhart tahun 2003. Konsep ini menekankan pelayanan publik sebagai bentuk demokrasi dan partisipasi. Prinsip utamanya adalah serving, not steering, ya.
bahwa pemerintah itu bertugas untuk melayani, bukan mengendalikan, mengutamakan partisipasi publik, berkolaborasi antar kalangan, baik penerima layanan publik maupun pemberi layanan publik, antara penyelenggara negara dengan warga negara, kemudian akuntabilitas dan keadilan sosial. Fokus dari New Public Service ini adalah menciptakan public value dan memperkuat sistem demokrasi. Berdasarkan pada teori-teori birokrasi yang berkembang, ya, tentu saja terdapat beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ciri-ciri utamanya dari misalkan model rational administratif itu terletak pada struktur formal dan stabilitas. Kemudian dari power block model ini terletak pada pengetahuan bahwa birokrasi ini menjadi arena atau ajang untuk politik, transparan terhadap hal itu, ya. Kemudian dalam konteks New Public Management, ciri utamanya terletak pada efisiensi ala private sector, sementara itu New Public Service menekankan public value, memperkuat sistem demokrasi dan menekankan partisipasi yang inklusif, ya. Tantangan dan tentu saja semacam kajian begitu yang perlu untuk menjadi fokus bagi para akademisi adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai terbaik dari masing-masing model dalam teori birokrasi tersebut menjadi suatu model yang mungkin saja baru dan dapat berpengaruh signifikan terhadap proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aktor-aktor birokrasi dan proses birokrasinya. Demikian materi sesi inisiasi kedua dari saya untuk mata kuliah manajemen pelayanan publik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan selamat belajar kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Sampai jumpa lagi pada sesi inisiasi selanjutnya atau kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tetap semangat, dan sampai jumpa.